Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, berbahagia sekali hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Semua itu karena kemurahan Allah yang patut kita syukuri. Mari kita syukuri dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita rindukan syafaatul udzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya, seperti biasa, ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang ilmu yang mudah-mudahan akan membawa kemanfaatan dan keberkahan di dalam hidup kita ini. Allahumma amin. Adapun yang ingin kami sampaikan dengan judul Menggapai Hajat dengan sholat hajat, doa akan terkabul lebih cepat. Dalam hal ini perlu kita pahami yang pertama, definisi sholat hajat itu apa? Hajat artinya kebutuhan atau keperluan atau cita-cita. Sementara sholat sunat hajat yaitu sholat karena memang kita punya keperluan kepada Allah. Maka dianjurkan kita untuk hajat-hajat itu kita memohon langsung kepada Allah melalui sholat. Adapun sholat hajat itu atau hajat manusia kepada Allah itu ada kaitannya dengan urusan duniawi atau urusan ukhrawi atau akhirat. Agar hajat dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka banyak cara yang dilakukan. Di antaranya adalah dengan berdoa dan sholat. Sholat menurut bahasa artinya doa. Dengan demikian akan lebih sempurna jika kita memakai dengan mengerjakan sholat yang disebut dengan sholat hajat, agar hajat dan keinginan kita terkabul. Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi wasta'inu bis-sabri was-shalah, yang artinya dan meminta pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sholat hajat merupakan sholat sunat yang dianjurkan atau dikukuhkan dengan yang namanya sunat muakkad. Sholat hajat inilah yang sering dikerjakan oleh Rasulullah dalam hidup beliau sebagai sholat sunnah muakkad. Maka sangat dianjurkan agar kita dapat mengerjakan, sekalipun jika tidak mengerjakan tidak ada tanggungan apapun. Kemudian kapan waktu sholat hajat? Waktu sholat hajat tidak ada ketentuan yang pasti. Boleh dilakukan pada siang hari maupun pada malam hari, asal tidak pada waktu yang terlarang. Akan tetapi waktu yang lebih utama untuk menjalankan sholat hajat ialah pada malam hari atau sepertiga malam yang terakhir. Karena pada waktu itulah waktu yang sangat mustajab untuk memanjatkan doa ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tegasnya, sholat hajat lebih dikerjakan di sembarang waktu. Jadi waktunya bebas. Seperti yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya Tuhan kita Azza wa Jalla tiap malam turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Pada saat itu dia berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku
pasti aku ijabahkan. Barang siapa yang memohon kepadaku, pasti aku beri. Dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Itulah firman Allah yang memberitahukan kepada kita bahwa kalau kita punya hajat, punya cita-cita, ya kita dianjurkan untuk langsung memohon kepada Allah. Waktunya sudah disiapkan, yaitu pada pukul 1:30 malam terakhir. Lalu bagaimana bilangan rakaat sholat hajat? Bilangan rakaat sholat hajat yaitu paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak 12 rakaat. Oleh sebab itu, yang melakukannya 2 rakaat, 4 rakaat, hingga pada 12 rakaat, yang setiap 2 rakaat salam. Dalam hal ini mungkin melihat akan besar kecilnya hajat yang dibutuhkannya. Jika hajatnya besar, maka mungkin tidak cukup hanya dengan 2 rakaat saja. Demikian pula kalau hajatnya itu ringan saja, maka cukuplah dengan 2 rakaat saja. Untuk yang 2 rakaat, berdasarkan riwayat Ahmad dengan sanad sahih dari Abu Darda, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya barang siapa berwudu dan menyempurnakannya, kemudian sholat 2 rakaat dengan sempurna, maka ia diberi oleh Allah apa saja yang diminta, baik dengan segera ataupun lambat. Itu sudah ada informasi yang semacam itu jelasnya. Kemudian yang terakhir yang ingin kami sampaikan dalam pertemuan ini, yaitu lalu apakah surat yang dibaca ketika kita sholat hajat? Ya, yang dibaca di dalam sholat hajat 2 rakaat ataupun yang sampai 12, menurut Imam Al-Ghazali yang disampaikan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, mengerjakan sholat sunat hajat itu ada 12 rakaat dan setiap 2 rakaat bersalam. Dalam setiap rakaat sehabis membaca surat Al-Fatihah, lalu membaca surat Al-Kursi atau ayat kursi, dan disambung dengan surat Al-Ikhlas sampai akhir ayat. Setelah 12 rakaat dikerjakan seluruhnya. Ya. Jadi jelasnya rakaat pertama setelah niat, kemudian takbir, kemudian membaca doa iftitah, setelah itu baru membaca Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah kemudian membaca ayat kursi 7 kali. Ya. Di rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah kemudian membaca surat Al-Ikhlas 7 kali. Setelah itu kemudian duduk, tasahud, dan akhirnya salam. Namun ada yang kalau yang punya hajat luar biasa ada saran supaya membaca doa ini ketika sujud. Ketika sujud membaca doa ini. Tapi kalau misalnya hajat yang biasa-biasa, nggak usah, nggak apa-apa. Seperti apa yang disarankan? Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi labisal izza wa qala bihi subhanalladzi tuqtafu bil majdi wa tuqramu bihi. Subhanalladzi ahsa kulla shay'in bi ilmihi. Subhanalladzi la yambaghis tasbiha illa lahu dzil manni wal fadli subhana dzil azmi wal karami subhana dzil tauli as'aluka bi ma'aqidal izzi min arsika wa muntahar rahmati min kitabika wa bismikal a'dhami wa jaddikal a'la wa kalimatikat tammati wa kalimatikat tammatil ammatil lati la yujawizuhunna
birrun wala fajirun antusalla ala Muhammadin wa ala alihi Muhammad. Itu kalau yang punya hajat besar. Kalau tidak usah begitu, tidak apa-apa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, meskipun hanya sedikit. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan akan memberikan semangat kita untuk beribadah kepada Allah. Karena hajat itu, sholat hajat itu merupakan tuntunan Rasulullah yang perlu kita contoh. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan dan kekhilafan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kami merasa orang yang fakir akan ilmu, tempatnya salah serta lupa. Barangkali ada benarnya, ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.